seluruh pakaian atau yang bisa dibuka kita buka. Ada kita gunting. Misal kalau menggunting pakaian seperti ini dalam keadaan ini, kita gunting aja dari sini. Ini kita gunting juga. Supaya mempermudah ketika membuka pakaian. Begitu pula dengan celana seluruhnya. Kalau misalkan bisa dibuka, silakan buka. Kalau bisa digunting, ya kita gunting. Biasanya apabila yang sakit biasanya kan pakai sarung ya, tinggal prosesin aja, nanti sempaknya juga ya kita buka aja. Kalau memang sulit kita gunting. Silakan saja. Setelah kita menggunting seluruh pakaian, kita telanjang. kita siapkan seluruh alat-alat untuk memandikan. Kita buka dulu semuanya, setelah itu maka kita persiapkan alat-alat untuk membandikan jenazah. Salah. Nah, bagaimana setelah jenazah berbaring atau seluruh alat-alat disiapkan, maka biasanya ketika jenazah akan kita mandikan itu terlebih dahulu airnya biasa suka diberikan air, kalau enggak air jahe atau OJ, terus daun pandan ya, ada juga kampar. Apa fungsinya? Nah, ketika air kita bubuhi dengan onje, biasanya onje itu kita Potong-potong dulu. kita tumbuk, kita potong-potong, atau diambil airnya, kita masukkan, kita siram ke jenazah. Itu fungsinya sebetulnya untuk pertama menghilangkan daging dan juga bau amis. Itu fungsi salah satu onje. Onje itu untuk menghilangkan daging. Nah, setelah 2 atau 3 menit si air onje itu kita siram, maka memakai sabun untuk berikutnya. Kita berikan sampo dari mulai atas sampai bawah. Itu biasanya sebagaimana biasanya kita mandi. Namun sebelum kita memandikan jenazah, ada niat khusus untuk memandikan jenazah. Ini juga perlu dicatat supaya kita ada catatan untuk kita pulang nanti apa saja yang perlu kita siapkan. Niat untuk memandikan jenazah itu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla hadzal mayyit. Siap kita sebut si mayit. Bulan fardhu kifayah lillahi ta'ala. Itu salah satu pertama niat untuk memandikan jenazah. Yang kedua, setelah si mayit ini kita siram dengan air onje ataupun juga ada yang memakai kamper. Nah, itu fungsinya sebetulnya untuk menghilangkan bau amis saja atau menghilangkan daging.
Karena biasanya si jenazah ketika kita basuh itu, kita gosok itu pakai sabun atau sampo sebelumnya, dia izin. Tapi ketika kita sudah sirami dengan air wajah, lama-lama berangsur dia itu, si dakinya itu akan mudah rontok. Kita gosok saja gitu, akan rontok, meruluk, dan bahasa caringin lah. Nah, setelah si kulit tersebut anggap sudah tidak kelihatan lagi lendirnya atau daki, dianggap ibaratnya kalau bahasa kitanya itu sesut lah, mentos sesut mah berarti bersih untuk kulit. Bagaimana dengan posisi atau kotoran-kotoran? Nah, biasanya posisi kita ketika akan membersihkan kotoran, posisi kita adanya di sebelah kiri, supaya tangan kita itu bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut. Kalau boleh geser atau pindah, nanti kita praktekkan dulu posisinya. Bisa si pengurus ini posisi ada di sebelah kiri, bisa satu atau dua orang, atau barangkali keluarganya ingin membantu ketika si pengurus jenazah ini membersihkan kotoran, maka yang lain bisa menyabuni atau memberikan pembersih-pembersih yang lain, atau menggosok untuk membersihkan si jenazah. Sementara khusus yang pengurus ini membersihkan kotoran. Bagaimana cara untuk membersihkan kotoran? Maka ketika si mayit ini dalam posisi masih berbujur kaku ini, kita anggap di umat jegan atau nah, jangan sungkan-sungkan. Nah, di posisi ini biasanya setiap pengurus atau siapapun yang ingin memandikan jenazah itu tidak ada keberanian. Jadi tidak ngabersihkeun kok kotor anu aya dina kubur itu memang perlu bersih. Ya, perlu dibersihkan, karena ketika ente dibersihkan si mayit mah tos dibungkus, tos kumaha, tos rapi 5 menit 10 menit si kotoran teh turun deh. Jadi ibaratnya mawa kotor, mawa najis. Makanya tradisi atau galib urang selaku warga ini tetap bersih, terutama misalnya di kampung-kampung makan kedah dokoh ibaratnya salah satunya dia. Jadi urang bersihkan, kumaha membersihkan anak terus nyigang dia. Jadi tetap si guburna eta ibaratnya dikorek we tah. Dikorekan dia, dikorekan sampai ke bolong. Nah, dikorekan, dikorek saeutik-saeutik, orang rojok saeutik sampai ke si ramo urang teh masuk karena gubur. Ibaratnya kilah. Ya, awalnya kan rapat. Ya betul. Rapat lah. Ya. Tapi ketika si mayit ieu kurang dibersihan dikorek. Dirojok tah dilandak. Muka. Jadi korekan eta gitu. Si kotor teh di kaluar-luarkeun, dikorek teh. Kumaha sih? Korek. Sampai ka bersih. Nah, ayeuna misalkeun si posisina teh
dianggap Bersih. masih tele aya ya tapi masih kene jero di jero teh seueur kene tapi teu keluar. Heeh. Tapi kumaha tah? Urang tanggeulkeun si mayit teh. Nah, si mayit ieu bisa ditanggeulkeun saeutik. Nah, kitu ya posisi. Heeh. Atau misalkan lamun eta mah urang kudu yang dapat tinggal. Terus anu hiji misalkan atau keluarga anu lain nurut anu hiji terus ngorek sampai kah benar-benar si kokotor eta habis. Nah, ketika si kokotor ieu bersih atau misalnya si kokotor teh tos keun pasti kena kumaha carana ketika dirojok teh oh geus teu aya tapi lesang kene. Jadi karena memang cairan atau lendir bahkan kokotor kan masih kena. Ulah asa-asa kurang ambuan. Bauna bau naon? Ketika bauna bau Indomie wah berarti aya kene ya. Tapi ketika di ambuan eta geus teu bau otomatis geus bersih. Atau ketika dikieukeun teh ku kain kapan atau lalamakan anu eta oh koneng ambuan we si koneng teh koneng lendir apa kokotor bisa bedalah antara bau lendir jeung bau kokotor. Nah, maka dianggap ketika si mayit eta tos bersih maka cukup ketika tos beres ieu dibersihan diurut dianggapna tos bersih sok tos rapikeun eta kan bersihkeun di angkutan sampai ka misalkan si kuku-kuku teh harideung neangan pembersihna atau misalkan ku pembersih kuku tuh sampai misalkan si kakina eta masih kotor ternyata tetap bersihkeun deui ku ulah sampai aya kokotor anu aya di jero Rombehan gimana? Hah? Rombehan eta mah hukum alam. Boleh pakai gunting kuku? Hah? Boleh pakai gunting kuku? Boleh cuman nggak boleh digunting kukunya. Oh, nggak boleh digunting kukunya. Makanya kan ini ada gunting kuku apa emang benar boleh digunting? Enggak jangan. Kotoran doang. Oh, jadi walaupun kukunya panjang jangan Jangan digunting. udah gitu aja. Nah, itu sudah bagian dari Nah, kalau ngebersihin boleh menggunakan alat nggak seperti spons buat cuci piring atau mungkin serabut atau harus pakai tangan aja? bisa makanya kan ada misalkan pakai tempat ini atau misalkan Yang buat mandi itu biasa tuh yang spons yang gosokan buat mandi itu boleh? ya bisa Boleh. termasuk supaya si daki ini Nah, hilang itu bisa atau bahkan ketika kain kapan yang kecil-kecil kan sisa-sisa itu kita pergunakan untuk membersihkan badan si jenazah ini. Gitu. Hanya salah satunya ketika si mayit ini pengen bersih betul-betul, salah satunya selain sabun itu air onje itu air dingin. Iya, Air dingin terus dingin. jonjenya digeprek. Iya bisa diperat atau gimana dicincang gitu ya. Kalau Supaya kamper, si getahnya air yang onje itu yang ngaruh getahnya. kalau kamper sendiri sama diairin juga, iya digeprek juga. sama. Kalau kamper itu bisa ditumbuk juga Heeh. untuk menghilangkan bau amis. Maksudnya dari kamper ke air dulu apa dari Iya. kamper langsung ke badan? Ke Itu air dulu? biar campur ke air, Ke air ditaburi nanti ketika si jenazah sudah di kafani itu bisa pakai kamper juga. Oh, kamper kering, Nah, kamper untuk kering. pewangi bisa juga dicampur dengan minyak wangi. Biasanya minyak melati atau Minyak melati, minyak itu mawar nanti. ya. Nah, setelah ini pakaian ini si dubur ini sudah dianggap bersih, maka kita ke anggota yang lain. Kita misalkan kurang masih ragu ini apakah masih kotor atau tidak, kita urut, kita bersihkan lagi ini
endus. Kira-kira masih bau apa enggak? Kalau misal masih bau, berarti masih ada. Kita tunggu dulu sesaat, kita bersihkan yang lain, maka kita nanti dicek lagi sambil yang lain itu nyiram. Berarti kotorannya sampai benar-benar habis. Sampai benar-benar habis, sampai hilang, sampai dianggap kita habis lah. Kalau mungkin kalau benar-benar habis kan kita nggak tahu apakah masih ada atau tidak di atas. Tapi ketika kita sudah memastikan oh ini yakin sudah habis, oke, kita bersihkan yang lain, kita cek lagi, ternyata wah udah bersih, ya udah kita anggap bersih itu bersih. Nah, setelah ini pakaiannya ini seluruh badannya kita gosok sampai ke belakang posisi belakang misalkan makanya kita ketika memandikan jenazah itu tidak cukup maksudnya wah punggungnya coba nah jadi kita gosok lagi sampai ke sisir pariwasana anggap sisir berarti si sampai ke telinga atau seluruhnya itu harus diyakinkan bersih. Setelah misalkan si mayat ini bersih, jangan lupa juga kita siapkan sisa-sisa kain kafan. Misalkan kain kafan ya, ini kain kafan dan juga kapas. Nah, si kapas ini nanti, nah ini kain kafan, misalkan sisa kain kafan kita kasih juga kapas supaya kita kasih dumpel. Fungsinya buat si lubang ini. Karena ketika jenazah itu sudah kita bersihkan, dia akan bolong terus. Makanya ketika kita lupa mendumpal ini si dubur, ketika sudah di kain kapani keluar lagi lendir atau darah suka keluar, terkadang itu ada yang lupa. Ada yang lupa, kita tidak menutupi si lubang, didumpal, dicocokkan, cuma cocokannya tadi sisa-sisa kain kapan pakai kapas, dibungkus, kita masukkan ke dubur. Contoh, gitu mah. Karena memang posisinya harus masuk. Harus masuk. Ibaratnya dicocokkan cok bolong. Jadi bukan nempel aja ya, Pak? Nah, ini kan anggap ini besar ya. Ini kain kapan ini ibaratnya, nah misalkan gini, ini harus masuk semua, kudu asup gitu. Jadi supaya si kokotor itu turun ke sini. Jadi katahanku boy, katahanku kapas. Tuh. Nah terus gitu mah, rupanya rapat gendis. Setelah ini masuk. Nah, entos eta ketika misalkan diyakinkan segala napi, otomatis kurang karingkeun ku anu tapi handuk anu memang benar-benar dipakai. Artinya baru. Sanes baru berarti bersih lah. Sanajan urut anu penting bersih. Ulah sampai ke ya anduk urut kamari ya can diseuseuh dipake. Isi ya nanti. Intinya perlu bersih. Anduk eta. Sikeun oke, ringkeun lah. Masuk di belakang. Setelah ini ayo di U2 setelah misalkan siap untuk liburan pastikan si air wudhu air anu memang hujan kita campur ku jadi khusus lah atau bisa misalkan air langsung selang mah kan ada namanya
si nama lobana ngemandian mayit pakai kostum gitu, kostum kayak motor hungkul, mobil hungkul, kadang si mayitnya memang kayak sistem sempur kalian nah ya memang karena memang ketika ngemandian teh komori ke kebersihan dia si cai kudu bener-bener kudu stok kudu iyalah estafet lah ya habis karena pakai teko ageng teh oh iya jadi siap langsung supaya sambil dibersihkan teh sambil diguyur makanya kebanyakan ayeuna nama ngamandian teh langsung pakai selang jadi cukup ku si pengurus jenazah dia sambil ngabersihan sambil si cai selang tadi nah, ketika orang siap ngabuan niat untuk ngabuan ternyata bismillahirrahmanirrahim nawaitu doa hazal bait sambil niat antara kemudian bareng buat nah niatna mah nawaitu husla hazal bait atau kifayah itu oke ngabuan nawaitu doa hazal bait atau kifayah ketika orang bisa menuju ngabersihan si teh ya terus disampaikan di nama materi ulah dibejakeun kondisi terutama aib-aibna ketika misalnya ngamalin nama ya Allah dipantau perluasanna belah kiri gambar buaya belah kanan sama cak-cak ping-ping ipin-ipin kan mau kudu orang kudu bacakan cobakan baca pertama misalkan ketika orang sambil ngabersihan baca anzalna azal Quran ala tusalin moderatif itu bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ayat dia yang kata surat kahfi sambil keluargana macakeun surat kahfi terus intina ulah sampai ka sambil ngobrol lebih baik orang macakeun kalimat-kalimat tasbih kalimat-kalimat tauhid selawat banyak maca ayat Al-Qur'an penting ulah sampai ka loba ngobrol khusus orang yang lain siapa cowok tak salah nah ini cara jadi nah pertama niat urang ngabuan niat urang ngamandian dari itu atau dicatatnya nah wae tuguslah hazal bait fardhu kifayah sambil urang ngabersihan jenazah baca sholawat baca surat-surat anu bisa kurang kita pendek mangga surat panjang mangga talari surat kahfi mangga surat kahfi sambil dibaca sambil setelah dibersihan otomatis ini disabunan muka tiluna sambil yuk nu paling penting nyocokan dia si dubur eta ulah sampai ka rata-ratana seueur anu poho eta hiji kadang-kadang beres di pandian beres di uduan bawa we eta sering kita kejadian model otomatis itu dicocokkan ditutupan si dubur karena bolong awalnya rapat ketika si mayat ieu kodek mah tetap jadi bolong jadi si lendir arek kotor tetap turun los jadi ngecelak deui ke si kain apa sanajan bungkus skill lapis tetap ngecelak kadang-kadang sama boyaan karena ngecelak karena selanjutnya tadi niat setelah kurang bisa ngeringkeun ieu si jenazah orang niat mau buah niatna waitu doa hazal mait fardhu kifayah lillahi ta'ala jadi terus kitu mah di deui
jenazahna biasana mau sarung anu Lalaki mana laki? batik nah Nah, beres untuk itu diperjelas lagi misalkan Nah. kalau normal ketika Nah. kita kan, Ya. nah kalau posisi Jadi, main nah ketika misalkan anu hiji untuk ngauduan otomatis karena belanya misalkan aya anu misalkan anu hiji nyiram. Nah, orang misalkan uduan teh mah sakumaha biasa orang kudu anu biasa orang. Cuman untuk kudu jenazah mah setelah orang macakeunna orang sok tina muka heula. Tina muka. Itu aya ke kamu atau curi ka dieu henteu. gini hidung nggak ada. Enggak ada. Jadi cukup tina muka. Kasihan ka dieu sampai sakumaha urang biasa kudu jadi 3 kali. Setelah Jadi muka posisi harus dari sini juga. iya, Posisi gini. posisi si kulit itu teh anggota wudu ya pokoknya. Enggak usah. Cuma aku ngurung apa? Sambil dicucur dan secah. Begitu juga dengan tangan. Pakai powder. Setelah selesai memandikan jenazah, nah, di buka kita Mandikan sebelah kanan terlebih dulu ya. terus sampai ke si Sela-sela ini. sela-sela terus. Rumah orang wudhu sih? Ya. Seluruhnya. Dilihat aja dulu ya, yang boleh praktekin dilihat ini Ya. gerakan kayak gini. Nah, jadi si tangan ini terus sampai anggota wudhu benar-benar kita sentuh. Nah, yakin bisa pas beres ya, bisa sentuh 3 kali. Dimulai dari tangan kanan. Sama ini juga. Misalkan sambil diguyur sampai ke bawah. Air deui. Terus diyakinkan bersih. Posisi kieu. Sampai ke kaki juga begitu. Terus kita Rambut sedikit tadi. Hah? Rambut dulu setelah tangan rambut baru enggak. Oh enggak. Muka aja. Muka doang. Muka, tangan, kaki. Cuma Itu aja. 3. Iya. Jadi setelah ini kaki terus sama. Terus sampai satunya lagi sama juga. Semua. Jadi kita wudhui. Nah, setelah kita wudhu, boleh kita langsung memberikan doa untuk si jenazah. Khusus Allahumma ighfir lahu dan seterusnya kita doakan. Mudah-mudahan si mayat ini mati dalam keadaan Islam. Setelah itu kita keringkan juga. Setelah kita keringi, kita tutup dengan kain batik biasanya. Ais. Pangais ya. Cukup 1 atau 2. Misalkan tutup ya. Nah, 3 mayatnya. dia handap tadi. Atau misalkan handuk masih di bawah nggak apa-apa, karena jangan dibungkus ya. Terus beres dikit mah. Bagian pembungkus. Ketika misalkan dianggap selesai, mau dibawa ke dalam silakan. Atau misalkan masih kene ayah kendala-kendala, ternyata ke atas itu isi mayat teh tadi teh anu teh melotot teh melotot teh karena memang jadi dicabut nyawa itu ulahkan kurangnya. Nabi Allah Idris ketika nanya ke malaikat Jibril kumaha kerasanan cabut nyawa. Jadi Nabi Allah Idris pernah nanya ke malaikat Ijroil kumaha kerasanan dicabut nyawa. Nabi Allah Idris sendiri. Maka cep malaikat Ijroil kaulaman teu bisa nyabut sakabak-kabak. Anjeun silakan madoa ka Gusti Allah. Anjeun mujukan ka Gusti Allah. Anjeun minta ka Gusti Allah. Maka didinya Nabi Allah Idris
Doa ka Gusti Allah. Gusti coba kaulah hayang ngarasaan kumaha jaringan dicabut nyawa. Coba pangabutkeun nyawa kaulah. Cek Nabi Allah Idris. Maka dirinya datang perintah ka malaikat Jibril pikeun nyabut nyawa Nabi Allah Idris. Kumaha cabut nyawa Nabi Allah Idris. Ketika dicabut nyawana ku malaikat Jibril cek dina pikih dan atau aja ilmu kitab. Jadi sakabeh makhluk terutama urang manusia. Jadi si dicabut nyawa teh dina dihandap pula dina tanpa suku terutama jempol. Kadang-kadang biasanya ketika sakaratul maut biasanya kan seperti tinggali dihandap mulanya. Oh, tinggali dina kupuna, oh terus dina biasanya. Memang dicabut nyawanya eta Nabi Allah Idris dina tanpa suku ku 70 malaikat anu namina Israil dina tanpa suku didorong ku malaikat Israil nepi ka tuur dina tuur terus naik dina pika ujar ku 70 malaikat anu namina Israil. Nah, ujar naik deui nepi ka tikoro. Tah, dina tikoro ieu maka dipasrahkeun ku pimpinanna malaikat Israil teh. Mencara komandanna. Nah, maka dicabutlah ku malaikat Israil. Ketika dicabut nyawa Nabi Allah Idris eta panon molotot. Letahna ngelet cek dina kitab terutama dina kitab misalkan kayak santri dia silakan buka dina kitab Tazkiratul Qurtubi dina bab maut dina kisah-kisah Nabi Allah Idris. Maka ulantaran ini mengajaran geus karasa maka si nyawana tadi balik ke deui ditanya kan ku malaikat Israil ya Nabi Allah Idris ayeuna kumaha rasana ketika anjeun dicabut nyawa ku kaula ketika dicabut nyawana ku anjeun cek Nabi Allah Idris lamun anjeun hayang nyaho kumaha dina dicabut nyawa lamun teu cenah ileungeun ditetet dicacak deui sare dicacakan suku ditetet dicacak di sare dicacakan awak ditetet dicincang sare dicacakan nyarina dicabut nyawa alamatan pas kitu. Makana ketika si mayit ieu sok aya nu molotot eta ngarasakeun kumaha nyirina dicabut nyawa kumaha ketika oh bisa si mayit teh masih kena molotot maka orang bisa belah. Nah, si dambai teh terutama isi ramu itu kan karena si pangon bacakeun bismillah bisa dicatat bismillah ala millati rasul sambil diucap bismillah ala millati rasul si dambai pokoknya rapatkeun deh ya si ramu ieu panon ieu supaya bismillah ala millati rasul masih kena irada ieu bismillah ala millati rasul bismillah ala